Hai guys, jumpa lagi di dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih sama Mas Gaung Tapa. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang seputar perkuliahan, mau jadi apa sih setelah lulus dari kuliah. Nah, ya udah kita langsung ngobrol aja nih sama Masnya. Nah, mungkin perkenalan dikit dulu deh, Mas. Oke, apa nih, selamat pagi, siang? Terserah. Oke, perkenalkan saya Gaung Tapa, biasa dipanggil Gaung. Sebelumnya seneng banget sih diundang sama Fast TV di sini. Jadi biasanya yang diundang itu kan orang-orang yang berprestasi atau yang menginspirasi. Ini udah pengangguran teman-teman, seneng banget. Ya, sebelumnya itu tadi perkenalkan nama saya Gaung Tapa. Saya saat ini dikatakan sebagai mahasiswa yang OTW untuk wisuda nanti akhir bulan OTW 3. ya? Iya, jadi belum bisa dikatakan sebagai alumni juga gitu. Istilahnya masih digantung nih sama kampus nih, apakah bisa masuk alumni atau jadi mahasiswa lagi. Ya gitu deh. Oke, nah ini kan udah mau alumni nih, sudah mau wisuda. Sudah ada nggak pemikiran ke depan tuh setelah lulus mau ngapain sih? Mau kerja, mau lanjut S2 atau ada apa sih perencanaan untuk ke depannya? Oke, kalau saya pribadi sih Kak, untuk saat ini sih memang ingin healing dulu. Healing. Jadi ingin santai dulu beberapa bulan sambil belajar buka usaha kecil-kecilan gitu. Ya, nunggu lowongan juga. Kalau misalnya ada lowongan yang bagus, saya akan kerja gitu sih. Planningnya tahun ini pingin banget udah kerja, tapi mungkin akhir-akhir tahun baru mulai gitu. Ada plan untuk S2 juga, tapi kayaknya nggak di tahun ini, tahun depan, karena ya dana, energi dan lain sebagainya itu tadi. Gitu. Tapi sebelumnya selama kuliah ini udah sempat kerja atau memang fokus di kuliahnya aja? Oke, jadi selama kuliah ini juga udah sering kerja sih. Alhamdulillah kalau saya fakultas hukum itu memang kita syukurnya jam belajarnya tuh nggak sepadat fakultas lain, jadi sore itu udah pulang. Sempat pernah kerja di beberapa kafe sebagai waiters atau barista. Kemudian terakhir saya kerja di salah satu stasiun TV juga di Tarakan sebagai seorang wartawan, sebagai seorang presenter juga. Wih, berarti udah ada pengalaman-pengalaman ya. Alhamdulillah. Tapi tadi kan ada sempat omongan ingin bikin bisnis, buka bisnis lah. Lebih mengarah ke bisnis apa nih kalau boleh tahu nih? F&B sih, minuman aja dulu gitu. Yang kecil-kecil aja. Ya sekedar buka kedai biasa aja gitu. Memang pemikirannya lebih ngarah ke bisnis untuk kedepannya atau kerja di tempat lain? Terus terang dua-duanya sih gitu, karena menurut saya pribadi ada baiknya kita juga belajar untuk wirausaha gitu, karena suka nggak suka akan ada masanya juga kita bosan sama pekerjaan kita mumet sama pekerjaannya kita gitu kan. Ya kita bisa mengandalkan usaha kita nih tadi gitu. Tapi di satu sisi juga saya rasa bekerja juga penting gitu, karena banyak value-value tertentu yang kita dapatkan di pekerjaan kayak gitu sih Kak. Ini kan ngambil jurusan hukum ya? Iya, mau jadi pengacara? Oke. Atau ada yang lain? Jadi kebiasaan banget sih kalau misalnya kita alumni dari fakultas hukum itu orang-orang udah ngebayangin kita bakal kerja di bidang hukum juga gitu kan ya Kak. Misalnya kayak pengacara atau hakim, notaris dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat di real life saya, di angkatan saya atau senior-senior saya, sebenarnya nggak sebatas itu juga gitu. Apalagi kalau misalnya di Indonesia sendiri kan negara hukum, jadi sebenarnya itu banyak perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu yang juga menerima alumni hukum kayak gitu. Misalnya rumah sakit ada, atau perusahaan-perusahaan tertentu juga banyak alumni hukumnya. Jadi kalau saya pribadi sih
ngarah ke situ sih, jujur aja gitu. Tapi bukan berarti saya akan menyia-nyiakan ilmu yang saya dapatkan di fakultas juga. Tapi memang saya ngerasa bahwa saya nggak tertarik ke arah situ, ke arah yang lain kayak gitu sih. Terus kenapa kemarin ngambil jurusan hukum? Oke. Atau apakah hanya sekedar nyoba atau ikut teman atau seperti apa? Biasanya kan seperti itu. Nah, kalau saya kemarin itu pilihan kedua di SBMPTN. Nah, jadi pilihan pertama saya itu memang bahasa Indonesia. Saya yang suka nulis dan suka di dunia sastra sebenarnya. Cuman karena waktu itu masuknya di hukum, awal-awal banget tuh rada Ngeblank ya? Enggak? iya, down juga, kayak aduh gimana, tapi nggak diambil sayang kan gitu kan, daripada nggak kuliah ya udahlah gitu, coba aja dulu. Dan ternyata selama perjalanannya, selama prosesnya seru juga sebenarnya, nggak semenakutkan yang saya bayangkan gitu. Dan saya nyaman juga di fakultas tersebut gitu. Berarti mungkin yang kayak gini sudah banyak ya teman-teman di luar sana yang dia memilih jurusan yang sebenarnya awal-awalnya tuh nggak pengen, cuman karena keterima di situ ya udahlah jalanin aja lah dulu kan. Bener. Jadi banyak banget teman saya juga yang kasusnya sama seperti saya gitu. Ada beberapa yang memutuskan untuk ngikutin alur gitu kan. Ada juga beberapa yang memutuskan untuk cabut gitu, pindah ke fakultas lain atau berhenti tengah jalan mencoba peruntungan yang lain. Kalau saya pribadi sih ya terserah pilihan masing-masing aja gitu ya, yang terbaik aja buat teman-teman gitu sih. Kalau saya kemarin alhamdulillah nyaman-nyaman aja. Nah, ini setelah lulus kuliah nih, kan memilih untuk healing dulu nih untuk beberapa bulan. Setelah 3 bulan ini, apakah mau langsung cari kerjaan atau langsung ke bisnisnya tadi? Saya rasa kedua hal itu bisa berjalan beriringan ya. Cuman kalau pekerjaan sih, yang saya lihat di real life itu memang nggak semudah yang kita bayangkan gitu kan. Kita lulus pun kita harus berjuang dengan persaingan yang ada. Belum lagi informasi soal lowongan kerja ini sendiri susahnya minta ampun gitu. Jadi saya pribadi sih kalau misalnya ada yang cocok, kemudian ada peluang di situ, saya akan coba gitu aja sih. Oke. Tapi kalau untuk segi bisnis sendiri, sebelumnya udah pernah coba buka usaha kecil-kecilan atau seperti apa? Saya dari SMA emang suka berbisnis sih sebenarnya. Suka jualan yang kecil-kecil aja gitu, kayak misalnya all shop pakaian atau aksesoris, coba makanan juga, masak sendiri di rumah, jualan kayak gitu. Kayak gitu. Cuman saat ini saya pengen bikin sesuatu yang, kalau dulu kan online kan, pengen coba yang agak katakanlah ada kiosnya gitu deh. Iya, gitu. jadi ada tempat untuk orang datang, nggak cuman ngandalin pas yang ini aja. Tapi ini kan persaingannya udah sangat ketat banget nih di Tarakan, ini kan sampai terkenal 1001 warung kopi atau kafe lah. Nah, itu bagaimana kamu lihat untuk tantangan-tantangan ke depannya itu? Oke, kalau berbicara soal tantangan sih nggak cuma di Tarakan, pasti kayak pasti mana-mana tantangannya juga banyak gitu, kemudian ya beda-beda. Cuman kalau saya pribadi sih tantangan itu bukan berarti sombong harus menghadapi, maksudnya kayak ya gimana lagi kita harus hadapin hal tersebut sepintar-pintarnya kita aja. Kalau saya pribadi yang terpenting tuh belajar aja sih sama orang-orang yang mungkin udah ahli, orang-orang yang mungkin udah lama berkecimpung di dunia tersebut gitu kan Kak. Kemudian ya tetap harus punya konsep sendiri, punya trik marketing sendiri, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan learning by doing aja. Oke. Nah, nanti untuk mungkin untuk konsep bisnisnya ini, apakah akan joinan sama teman atau memang pure ya udah deh aku usaha sendiri aja lah, takutnya ke depan bersama teman nih ada masalah. Nah, jadi di angkatan saya sendiri pun banyak sih Kak yang kayak gitu, yang mahasiswa tapi memutuskan untuk berbisnis gitu. Jadi banyak banget teman-teman saya yang akhirnya
membuka bisnis, entah itu dia bekerja sama dengan teman-teman yang lain ataupun dia secara pribadi individu gitu. Kalau saya pribadi sih kedepannya pingin yang sendiri dulu gitu, tapi bukan berarti menutup diri juga dari teman-teman yang lain gitu. Cuman memang saya pingin coba ya tantangannya tadi sendiri untuk saya rasa modal saya juga cukup untuk buka sendiri, dan yang saya buka juga nggak yang segede banget gitu kan, yang harus butuh support orang banyak juga. Jadi saya rasa saya masih bisa untuk sendiri. Oke. Menarik banget ya. Udah ada planning untuk kedepannya. Jadi nggak semenakutkan itu ya, lulus dari kuliah harus ngapain ya, bisa kerja nggak ya, bisa ngapain ya nggak ya. Kalau ini apa sih? Setelah kuliah itu kan biasanya banyak orang-orang tuh bingung harus ngapain, harus mulai dari mana untuk mencari penghasilan. Nah, mungkin kamu ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di luar sana ketika misalnya ingin melangkah nih dari jenjang kuliah ke jenjang mencari kerja atau setelah kuliah itu. Nah, mungkin ada tips-tips atau planning deh yang bisa di-share ke teman-teman. Oke. Sebelumnya saya juga belum jadi orang banget sebenarnya. Cuman masih orang yang berproses gitu kan, sama lah kayak teman-teman. Cuman suatu hal yang selalu jadi prinsip saya adalah bahwa harus kita pahami startnya hidup orang kan beda-beda ya. Betul orang banget. juga beda-beda. Ada orang yang mungkin hidupnya penuh dengan privilege-nya masing-masing. Ada yang beberapa juga harus ngadapin berbagai struggle terlebih dahulu gitu. Kalau saya pribadi sih nggak harus banget kamu lulus kuliah langsung kerja, itu nggak harus banget, karena apalagi kita berhadapan dengan dunia yang lebih kejam dibandingkan dunia perkuliahan. So coba aja berusaha terus, perbanyak relasi juga, siapa tahu dari silaturahmi ini tadi bisa jadi ladang rezeki, kayak gitu aja sih Kak. Kemudian ya coba berbagai peluang-peluang yang ada aja gitu, dan harus disadari bahwa apa yang kita impikan, kita cita-citakan terkadang juga nggak semulus dan seindah yang ini ya. Iya bener, jadi ada kalanya ya ikutin aja prosesnya. Yang penting jangan nyerah, jangan mau kita nggak boleh naif juga akan sukses gitu aja, kan nggak mungkin, ada proses tertentu yang harus kita lewatin. Gitu aja sih Kak. Jadi saran aku buat teman-teman, jangan nyerah ya, sama-sama kita berjuang gitu kan. Kalau sama-sama pasti lebih mudah gitu aja. Betul. Nah, kalau misalnya disuruh pilih nih antara bisnis dengan bekerja di tempat orang. Oke. Tergantung pekerjaannya apa sih. Betul, tergantung cuannya ya. Tergantung cuannya juga betul. Cuman kalau bisnis kan Kak, terkadang kita sibuk di awal aja sebenarnya. Bisa jadi di pertengahan perjalanan kita bisa mungkin mempekerjakan orang lain juga sambil kita kerja gitu kan. Dan kalau berbicara pekerjaan kan ya beda-beda lah ya prinsipnya orang. Ada yang kerja mungkin mencari cuan, ada juga yang kerja memang dia suka banget di bidang tersebut. Nah kayak gitu tuh, misalnya nih orangnya udah punya banyak uang misalnya di bisnisnya, tapi dia pengen coba mendapatkan pengalaman misalnya di dunia kreatif misalnya, dia bekerja lah di dunia kreatif tersebut, kayak gitu sih. Jadi kalau saya bilang sih senyaman-nyamannya kita aja. Cuman kan terkadang nih ya, kalau kita sambil ngejalanin bisnis sambil kerja kan kadang nggak fokus nih. Udah nggak fokus di kerjaan, nggak fokus di bisnisnya. Nah kalau menurut kamu itu seperti apa? Iya, harus disadari juga ada tanggung jawabnya kan, betul. Yang sampai juga kita sering sih sebenarnya saya pribadi pun kayak aku merasa mampu nih gitu kan. Betul. Tapi percaya diri banget gitu kan. Awal-awal tuh percaya diri, cuma di pertengahan jalan kayak dulu misalnya kuliah sambil kerja gitu kan, sambil skripsian sambil kerja, aduh kayaknya aku nggak bisa gitu ya, aku kayaknya harus berhenti dulu nih, kerja nih dulu nih, harus berhenti, harus fokus dulu di skripsi ini dulu gitu. Jadi balik lagi tergantung kemampuan kamu sih. Kalau kamu udah merasa kamu nggak mampu karena kamu berhubungan dengan tanggung jawab yang tentunya berhubungan pula dengan orang lain kan, jadi harus ada yang kamu korbankan juga, nggak boleh egois lah kalau kamu mau menggapai segalanya. Betul. Tapi mungkin juga harus ini ya, bekerja itu sesuai dengan hobi ya. Karena takutnya kita bekerja fokusnya untuk cuman cari uang aja, tapi nggak nyaman. Akhirnya pekerjaan itu juga nggak
nggak berjalan sesuai perencanaan seperti itu. Bener banget sih Kak, setuju sama itu. Kalau bisa ya kita bekerja sesuai hobi lah kan, gitu kan. Karena pastinya lebih ikhlas kita kerja di situ dan keluhan-keluhan soal pekerjaan itu sedikit berkurang. Betul. Lebih nyaman lah. Meskipun uang banyak tapi nggak nyaman kan ya. Iya. Cuman ya itulah, balik lagi sih kayak yang saya lihat di teman-teman saya. Kadang tuh uangnya banyak nih, gajinya sampai 5 sampai 6 sekian tapi nggak nyaman, ngeluh mulu gitu. Iya, ngeluh, banyakin ngeluhnya ya. Ada juga nih yang kerja mungkin nyaman tapi gajinya sedikit. Sedikit, Ya. Jadi tergantung kamunya lagi lah gitu kan ya. Cuman kalau boleh mengingatkan ya tetap kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi. Jangan sampai kamu juga kayak mencari kenyamanan kamu pribadi, kamu lupa sama keluarga kamu yang harus dikasih makan gitu kan. Betul. Jadi ya sepintar-pintarnya kamu lah, makanya kayak harus realistis juga gitu kan Kak. Gitu sih. Oke, terakhir deh. Pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi skripsi atau yang lagi masih sementara kerja, OTW wisuda atau gimana? Oke, pesan-pesannya apa ya? Gini aja sih buat teman-teman yang mungkin lagi disibukkan dengan skripsi ataupun pekerjaannya ataupun apapun yang jadi struggle-nya dalam hidup ini, saran saya sih lewatin aja proses tersebut gitu ya, karena dari proses itu yang akan mendewasakan kamu gitu, dari proses itu yang akan membuat kamu mendapatkan value-value yang lebih luar biasa lagi buat kamu ke depannya. Jadi kadang tuh kita nggak usah overthinking, laluin aja, pasti juga akan terlewati gitu. Tuhan juga pasti kasih kita cobaan yang bisa kita hadapin kan. Betul banget. Itu aja. Oke, mungkin seperti itu sedikit sharing pengalaman dari teman kita. Nah, untuk teman-teman di luar sana ataupun yang teman-teman yang masih kuliah atau ini, fokuslah dengan pekerjaan saat ini ataupun tugas hari ini, prioritaskan apa yang perlu diprioritaskan dan jangan menunda-nunda waktu. Oke, sekian, bye-bye.